Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bapak semua. Gimana kabarnya nak? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Tetap patuhi protokol kesehatan, sering cuci tangan dan selalu gunakan masker. Baik, di sini kita akan melanjutkan materi kita, pelajaran administrasi sistem jaringan tentang klasifikasi cPanel berbasis open source. Nah, cPanel ini adalah control panel ya. Itu disingkat menjadi cPanel. Kemudian open source itu adalah yang gratis atau kita dapat diberikan akses untuk melakukan konfigurasi atau pengubahan terhadap script. Nah, oke, kita lihat di sini. Ketika sebuah website selesai dibuat dalam lingkungan offline ya, langkah selanjutnya yang dikerjakan oleh web designer adalah membeli domain name dan paket web hosting. Tujuannya agar nanti website bisa online di internet baik menggunakan domain name ekstensi internasional ataupun Indonesia. Nah, jika kita perhatikan di sini bahwasanya dikatakan setelah website selesai dibuat dalam lingkungan offline. Offline artinya dia tidak terhubung dengan internet ya. Di sini kita bisa menggunakan software untuk membuat web tersebut ya. Nah, langkah selanjutnya kita harus membeli domain name ya. Domain name ya. Kemudian supaya apa? Supaya website itu bisa online di internet, baik itu domain name internasional ataupun domain name Indonesia. Nah, domain name internasional itu seperti .com ya, .org ya, itu juga domain internasional. Nah, kalau domain Indonesia itu .co.id, kemudian .sch.id, .ac.id ya. Oke, itu perbedaan antara domain ekstensi internasional dengan domain ekstensi Indonesia. Oke. Tandai aja kalau domain ekstensi Indonesia itu ada ID di belakangnya ya. Oke. Nah, beberapa contoh control panel open source yang dapat diunduh secara gratis dengan fitur hampir sama dengan yang berbayar. Nah, walaupun ini nanti si panelnya ini adalah yang gratis ya atau open source, tapi mereka juga memiliki fitur yang nggak kalah lengkapnya dengan yang berbayar. Apa aja? Di sini ada yang pertama zPanel ya, zPanel CP, kemudian ada Webuzo, kemudian ada Webmin, ada juga Vesta CP, ada The Interworks Cluster Panel, ada sPanel, kemudian ada Plex, kemudian ada ISP-config dan cPanel. Sebenarnya ini masih banyak lagi contoh-contoh dari control panel, cuman yang Bapak ambil ini hanya beberapa. Nanti kita akan bahas satu persatu. Baik, di sini yang pertama akan kita bahas adalah zPanel CP. Nah, zPanel CP ini identik dengan control panel hosting yang disediakan secara gratis dan mudah digunakan pada control panel web hosting kelas enterprise ya. Nah, seperti Linux, Unix dan Mac OS dan juga Windows sistem operasi ya, zPanel CP ditulis dalam bahasa PHP murni sehingga dapat berjalan dengan baik pada Apache, PHP dan MySQL. Nah, jadi kalau zPanel CP ini dia bisa untuk berbagai macam software ya, seperti bisa berbagai macam sistem operasi seperti Linux, Unix, bisa juga Mac OS atau juga Windows ya. Nah, di sini zPanel ini dia menggunakan bahasa PHP ya, PHP, sehingga dia akan mudah berjalan atau dia akan lebih mudah menjalankan Apache, PHP dan juga MySQL. Oke. Nah, selanjutnya ada Webuzo. Nah, Webuzo ini adalah sebuah produk dari Softculus ya. Control panel server hosting jenis ini hadir dengan fitur yang cukup lengkap, termasuk script auto install. Kelemahannya adalah Webuzo tidak mendukung DNS cluster dan mayoritas fitur yang ada harus diinstal secara manual. Nah, jadi Webuzo ini keluaran dari produk Softculus ya, Softculus ini. Kemudian keunggulan dari Webuzo ini dia bisa script auto install. Jadi itu adalah keunggulannya. Tetapi di balik keunggulannya itu dia juga memiliki kelemahan, yang dimana kelemahannya itu dia tidak mendukung DNS cluster ya.
Jadi DNS cluster dia tidak bisa, dan kalau kita ingin menambah aplikasi fitur-fitur kita harus menginstalnya secara manual ya. Oke. Nah, selanjutnya ada webmin. Webmin mampu untuk mengelola berbagai komponen lingkungan berbasis web, dari pengaturan web server untuk maintaining FTP. FTP ini file transfer protocol ya, FTP, dan email server. Beberapa fitur yang disediakan webmin. Yang pertama, mengelola, menginstal atau menghapus paket Piranti Luna. Piranti Luna di sini adalah software ya, softwarenya. Kemudian mengkonfigurasi dan membuat server virtual pada Apache. Kemudian guna keamanan menggunakan fitur firewall ya, keamanannya dia menggunakan firewall baik itu di filter rule-nya atau di NAT-nya. Kemudian mengelola database-nya ada juga table dan file MySQL. Nah, database-nya di sini dia menggunakan MySQL. Kemudian mengubah pengaturan DNS, alamat IP, dan konfigurasi routing. Jadi di sini cukup banyak fitur yang disediakan oleh webmin ini. Jadi nggak kalah dengan control panel yang berbayar ya. Jadi walaupun ini gratis, dia juga memiliki fitur yang cukup lengkap. Nah, selanjutnya ada Vesta CP ya. Control panel hosting jenis ini berbasis open source, artinya terbuka ya, untuk siapa aja bisa, seperti halnya EHCP. Jadi dapat digunakan secara gratis. Selain itu, fitur yang digunakan untuk mengelola website sangat mudah. Vesta CP juga support dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, ada beberapa control panel yang belum support dengan bahasa Indonesia. Nah, keunggulan dari Vesta CP ini dia support dengan bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia ya, dan itu dia juga gratis. Jadi fitur yang digunakan juga bisa dikatakan sangat mudah untuk mengelola sebuah website. Nah, selanjutnya di sini ada the Interwork Cluster Panel atau Interwork CP ya. Interwork CP ini identik dengan sistem manajemen server Linux dan control panel web hosting. Sistem tersebut memiliki seperangkat tools dengan memberikan kewenangan administrator untuk memerintahkan servernya sendiri, dan end user dapat meninjau hasil pengelolaan website tersebut. Control panel ini dibagi menjadi dua mode operasi, yaitu NodeWorks dan SiteWorks. Nah, jadi di sini keunggulan dia adalah dia memiliki seperangkat tool yang dia bisa memberikan kewenangan administrator untuk server itu berjalan dengan sendirinya, dan nanti kita sebagai user kita dapat melihat hasil pengolahan dari website tersebut yang dijalankan oleh server itu sendiri. Jadi kita cukup memantau hasilnya di akhir nanti. Ya, fiturnya sangat menarik. Oke, kemudian ada S-Panel. S-Panel adalah control panel hosting berbasis Unix atau Linux ya, yang dikembangkan secara mandiri oleh salah satu perusahaan web hosting terbesar di Indonesia. Jika dibandingkan dengan jenis control panel yang lainnya, penggunaan S-Panel lebih mengarah command line dibanding graphical user interface. Nah, jadi kalau tadi di kebanyakan control panel itu mereka menggunakan GUI ya, GUI atau tampilan interface-nya graphical user interface. Tetapi kalau di S-Panel ini tetap ada GUI-nya, tetapi dia lebih mengarah ke command line ya, atau script atau perintah-perintah. Jadi GUI-nya tidak terlalu banyak, tetapi dia lebih banyak ke command line-nya. Nah, selanjutnya ada Plex. Nah, Plex memiliki kemampuan dalam mengontrol ribuan virtual host menggunakan satu mesin dan mengoptimisasi berbagai tugas. Dengan demikian, mengurangi biaya serta sumber daya sekaligus meningkatkan profitabilitas, efisiensi, dan kepuasan pelanggan. Aplikasi ini dapat diinstal dalam control panel yang ada di VPS atau dedicated server. Nah, VPS di sini adalah virtual private server ya. Jadi Plex ini kita bisa juga install di VPS, virtual private server. Jadi bisa banyak kita buat ya. Jadi di sini dia menggunakan satu mesin dan mengoptimisasi berbagai tugas ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke ISP config ya. ISP Internet Service Provider ya. ISP config identik dengan control panel berlisensi di bawah lisensi BSD. Nah,
open source dan memiliki multi bahasa dan berguna dalam mengelola beberapa server di bawah satu control panel. Control panel hosting jenis ini juga mampu mengelola FTP, File Transfer Protocol, SQL, kemudian ada bin DNS, ada database-nya dan ada virtual servernya ya, VPN-nya. Oke. Nah, selanjutnya ada isi hosting control panel atau biasa disingkat dengan EHCP. Nah, EHCP di sini termasuk jenis control panel untuk hosting yang ditulis dalam bahasa PHP. EHCP identik dengan software control panel gratis untuk menjaga server hosting berbasis web dan berbasis open source yang digunakan untuk hosting situs website, membuat akun email dan akun FTP serta subdomain secara gratis. Nah, ini fiturnya cukup lengkap ya. Ada dia bisa untuk menghosting ya, hosting sebuah website. Kita bisa di situ langsung, kemudian kita bisa untuk buat akun emailnya juga, kita bisa akun file transfer protokol. Bahkan di situ kita juga bisa membuat subdomain secara gratis ya. Nah, selanjutnya ada domain teknologi kontrol atau DTC. Nah, DTC identik dengan control panel server hosting khusus admin dan akuntansi layanan hosting GPL. DTC dapat mendelegasikan tugas seperti membuat email, akun FTP, subdomain, database, dan lain-lain. DTC mengatur database MySQL yang berisi semua informasi hosting. Nah, ini yang cukup umum, cPanel. Nah, cPanel identik dengan control panel hosting berbasis Unix dan Linux, sekaligus menjadi control panel web hosting paling populer dan digunakan sebagian besar jasa penyedia web hosting di dunia. Nah, cPanel memiliki fitur terlengkap yang dapat digunakan untuk mengatur semua kebutuhan pembuatan website melalui tampilan gratis ya, melalui tampilan grafisnya yang mudah digunakan dan responsif serta sangat membantu dalam mengelola website maupun akun hosting secara cepat. Jadi kenapa ini cPanel dia salah satu yang paling populer, web hosting yang paling populer ya. Kenapa? Karena dia memiliki fitur yang lengkap, kemudian dia ada semua fitur yang dibutuhkan untuk pengaturan dalam pembuatan website, kemudian tampilan grafisnya itu sangat bagus dan sangat mudah untuk dipahami, sehingga banyak pengguna control panel hosting ini menggunakan cPanel sebagai control panel hosting web hosting mereka. Nah, selanjutnya ada Agenti. Agenti adalah satu-satunya control panel berbasis open source yang memiliki berbagai fitur kuat dan ringan. Aplikasi ini memiliki berbagai jenis plugin guna mengkonfigurasi dan mengelola piranti Linux server seperti Apache, Nix, MySQL, FTP, ada firewall, file system, cron, Munin, Samba, Squid, dan lainnya. Ya, jadi cukup banyak ini aplikasi atau fitur yang diberikan ya. Selain dia memiliki banyak fitur, dia juga kuat dan juga tidak berat ya, dia ringan. Oke. Nah, mungkin sekian materi kita untuk hari ini. Nah, apabila ada yang kurang jelas silahkan dipertanyakan melalui komentar Google Classroom ya. Bapak tunggu kalian semua di Google Classroom. Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya.